warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa silaturahmi ke rumah Mas Jaka Narismani sama mendoakan Mas Jaka sekeluarga agar hajatnya dicapai. Dan ini rumahnya ini di Rukyah Majelis Yatim ya, dipagari agar dihindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, ya kan? Dan ya, orang yang iri apa, ya tahu apakah tahu ya kita kalau alam ada mungkin suatu ada orang iri, boleh biar diusir sama Allah, biar tetap sukses ya, tetap tenang. Kemudian Mbak Risma mau masih 2 bulan ya. Ini mudah-mudahan kehamilannya ini lancar. Amin. Anaknya sehat, dan anaknya sehat. Kemudian nanti ketika melahirkan diberi Allah barokah yang luar biasa. Amin. Gampang ya. Mbak Risma melahirkan sehat, anaknya sehat. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak operasi, dijauhkan dari naudzubillah cacat dan lain, naudzubillah dari sehat 100%. Kemudian anaknya nanti soleh dan soleh. Nah, kan bisa saja punya anak yang kedua atau benar ya. Semua anaknya nanti soleh dan soleha seperti Mas Jaka dan Mbak Risma dan Pak Misnari orang tuanya dan kakeknya. Amin Allahumma. Amin. Kemudian Mas Jaka didoakan bayaran berapapun ya, walaupun tidak pegawai negeri didoakan barokah yang tinggi. Kalau nggak barokah, nggak kuat-kuat, walaupun pegawai negeri ya bos berapapun kurang terus ya. Yang Mbak Risma ya, yang penting itu barokah, kerja disiplin rajin, penuh proses, uang berapapun akan dihitung Allah. Ya kan kata ini dan jabaran-jabaran salah. Nah ini pokoknya ada saja lah ya. Apa kata Allah tadi Pak Misari, orang tua ini masuk bahwa alam ada saja jalannya. Yang penting pertama rezekinya barokah, halal barokah. Kemudian selain halal barokah itu akan tambah sugih rezeki, sugih hati. Kemudian sabar, ibadahnya tambah wantem. Ya barokahnya luar biasa. Amin Allahumma. Dan kita doakan untuk anak yatim di Majelis ini dan yatim mudah-mudahan Mas Jaka segera pegawai negeri. Amin Allahumma. Amin. Kemudian Bapak Misnari selalu didoakan sepanjang waktu Kamis ya. Jangan kemana-mana, semua donasi didoakan itu nanti Pak Misnari termasuk ya kan semua donatur kan semuanya Pak Misnari dicantik terus dari kemana-mana. Tadi kan 2 tempat kita ini Pak Misnari bisa cantik terus namanya, dan insya Allah Pak Misnari sama Ibu Misnari, Mbak Supa ya sekeluarga semuanya suksesnya. Juga di Samsun walaupun ada yang kena virus kor, Pak Misnari juga akan bebas dari penyakit kor. Amin Allahumma. Amin. Kita memang sih butuh logika. Kalau ada yang kena kita khawatir. Tapi kalau tidak dilengkapi dengan doa yang mustajab, kita akan bilang kalau dilengkapi dengan mustajab, kita sudah ikhtiar mengikuti protokol dengan doa orang tua, maksudnya sendiri, dan kita isbat kepada orang tua yang soleh, yasin lahutad, doa janda-janda di hari Kamis, dengan doa mustajab, insya Allah kita dijauhkan dari penyakit-penyakit yang termasuk berbahaya yang bisa medis dan non medis. Karena virus itu kalau jelas medis, tapi ada yang non medis karena kan ada yang putih tanpa gejala, ya kan? Kalau kita salaman ketularan, ya. Makanya virus corona itu saya dan kiai-kiai menegaskan virus itu penyakitnya termasuk medis dan non medis. Contohnya juga kalau di luar sini ada orang nggak hamil-hamil, katanya dokter, ini contoh aja katanya dokter kok nggak mandul, tapi belum hamil-hamil itu medis dan non medis. Iya kan? Non medisnya ada yang tidak diganggu, ada yang diuji Allah kok kehamilannya mungkin kurang sholat. Oh ini mungkin jahat, mungkin hamil itu ya kan? Akhirnya sama Allah dilambatkan. Makanya itu namanya medis dan non-medis. Mari kita mengaji dan berusaha bersama-sama dan nasihat agar
kita semua hajatnya diijabahi, hajatnya kami nanti, Mbak Bisma, Kak Jaka, kemudian saya, kita semua mudah-mudahan diijabahi oleh Gusti Allah. Bila hadratul Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq malikin nas ilahin nas min syarri ghasiqin alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma agna anhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahabin amma tasab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kami menyampaikan Dawai Gusti Allah dan Rasulullah singkat untuk Naskah dan Bisma biar tak lupa di dalam Al-Quran untuk menjelaskan mengenai ruqyah dan ruqyah. Ruqyah artinya mengaji dikit-dikit dan berdoa untuk menyembuhkan penyakit medis dan medis. Jadi ulama ini sebenarnya harus diruqyah terus. Apa? Ya kita biar gampang sakit, iya kan? Terus gampang kalau sakit ringan cepat sembuh. Terus biar nggak gampang nabrak, itu termasuk ruqyah. Kemudian kalau kami cari capek dari perusahaan, capeknya kalau pusing nggak lama-lama sakit ringan. Terus tindakan penyakit berbahaya yang kita tidak tahu ya, takdirnya Allah yaitu virus tadi, virus kor, yang lainnya paru-paru dan lain-lain, dan juga ada lepra, banyak penyakit yang menular. Itu termasuk ruqyah. Makanya akhirnya ruqyah mengaji dengan berat untuk menyembuhkan penyakit. Kalau kayak ini termasuk meruqyah aura Jaka ini diruqyah pada kali selain kemis sudah di sini lebih nyata agar auranya lebih terpanjang, yang auranya terpanjang lebih disiplin, ya kan? Nanti ibadahnya lebih disiplin. Kemudian ini hatinya akan lebih sudah baik, jangan lebih lurus, ya kan? Lebih auranya akan terpanjang luar biasa. Dan akan banyak ini berdepannya lebih luas. Mungkin sering diajak atasannya dia kan banyak bonusnya dan lain-lain. Itu kan di aur sifat apa dulu ya auranya namanya. Termasuk Mbak Isma ini, Mbak Isma masih kerja. Nah kalau Mbak Isma diriannya biar nggak sakit, pada dikatakan hamil ya kan. Itu perlu cuma orang-orang kadang nggak tahu.
Orang-orang kadang nggak tahu, makanya saya jelaskan dari kitab yang Mas. Kalau nggak sekarang, rukyah itu bukan berarti konotasinya yang enak, kadang nggak enak. Kalau kita yang orang-orang di jalan Allah, rukyahnya itu di jalan yang enak, bukan rukyah dulu kok koyo Kiyoshi meramal-meramal. Untuk kayak mau apa koyo si waras no. Itu memang rukyah yang bagi orang-orang yang nggak normal. Tapi orang pejabat-pejabat saya punya videonya, saya merukyah jenderal itu karena dia original satu Indonesia. Tapi karena itu persaingan ini intern ya, persaingan dengan pejabat-pejabat, saya mencuri-curi waktu pembagiannya. Kalau waktu dulunya nggak boleh, kalau pejabatnya dulunya persaingan dengan ini dengan pejabat kan beda-beda. Saya kan nanti bisa penjara kalau saya video karena persaingan kayak aib istilahnya ya kan. Maka saya punya videonya bawa dia dari situ karena dia di situ. Saya merupakan pengalaman namanya maksudnya proses kelihatannya yang di video itu yang biasa-biasa kan dulu dari saya yang saya lihat dengan kapolres dengan kepala kantor yang biasa, karena yang saya tak boleh syuting ya itu alhamdulillah tambah sukses. Akhirnya kalau acara-acara polisi saya lihat kan itu. Makanya itu bawaannya manusia pejabat top pun di rukyah. Iya kan? Makanya biasanya pejabat kan punya namanya dukun ya kan? Kalau di kita pakai kiai ustaz yang saya bos ini kan bukan dukun yang mengandalkan Gusti Allah melalui tirakannya anak yatim, ustaz ngaji rutin, rukuk, misalnya anaknya ngaji rutin setiap rukuk itu tirakat. Ngaji kita sama anak ini, makanya kata saya malah itu karena kan ini kan anak asuh saya, termasuk anak asuh saya nyari dan cuma donasi dari kita berhak waktu. Nah itu tirakatnya itu yang membuat doanya gampang didapat. Aura itu rukyahnya gampang diterima Allah. Jadi rukyah yang ini sebenarnya rukyah yang image-nya positif, iya kan? Jadi jangan campur adukan dengan rukyah-rukyah yang kayak dipotong kan orang gila-gila ya, neng tinampi apa ya, itu kan rukyahnya misalnya negatif, karena semua itu kadang campur fatihah, campur jin-jin dan lain-lain, itu namanya kan subhat. Subhat itu ada yang halal karena fatihah ya, ada yang haram, campur, cepat sukses, cepat kaya, malu waktu, cepat sukses, cepat sugih. Itu baru duit akeh, omahe akeh, mobilnya akeh, bojone akeh. Nah itu gara-gara itu ya, rukyah proyek Kiyoshi, kalian sangat pribadi, ya itu bisa berbahaya ada jinnya. Maka kita harus pejabat-pejabat itu juga ada yang kejeblok, nih. Yang di TV itu loh, kan yang anggota pribadi ya, itu kan masuk penjara. Pejabat-pejabatnya kan ada yang itu. Kenapa ya? Karena tidak melakukan itu. Nanti kita apa artinya rukyah anak ngerti? Rukyah itu ya, kalau yang kayak Kiyoshi dan wanita itu rukyah yang tidak sakit dari KTV, ya kan? Ada jinnya, kadang manggil ustaz untuk topeng, ya kan? Kalau ustaz itu topeng, setelah itu ustaznya diusir, akhirnya sini akhirnya masuk ke orang lagi, terus kata ada bukti, bentuk bukti ya, nak usul lagi, kita langsung kepada Gusti Allah melalui doanya orang tua kami kari, semua penasut, orang soleh, anak yatim, ustaz, banyak insya Allah ajaknya akan dicapai. Amin Allahumma amin. Kita berdoa ila Al-Fatihah. Ayo dituliskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Ghaffar. Ya Ghaffar. Salam. Al-Fatah. Al-Latif. Ya Aziz. Ya Hadi. Ya Rahman. Ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Ghaffar. Ya Allah ya Ghaffar.
Salam. Ya Latif. Ya Aziz. Ya Hadi. Ya Rahman. Ya Latif. Ya Razak. Ya Sallallahu